Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Kangen nggak penonton? Aku sih agak grogi ya, karena udah lama nih nggak taping. Udah lama lagi. berapa sih? 2 mingguan? 2 mingguan. Ya. 2 minggu lebih. 2 mingguan karena bapak senior kita sangat sibuk dengan urusannya. Urusannya Jadi, apa? Urusannya kalau- tuh urusan yang penting. Penting, benar. Urusan yang menyangkut nasib hidupku. Oh gitu. Aku mungkin akan dimajukan ke pengadilan. Ya Oh, Allah. iya. Dan kalau sial saya masuk penjara. Kan saya nggak bisa berpikir hal lain. Ya, jadi kalau penonton yang nanyain mana nih Bang Ade, ada di sini sekarang bersama kami lagi. Iya. Gitu. Tapi Dia kayaknya nggak ada perasaan kasihan sama saya. Iya nggak nih? Tapi kan di episode kali ini kita nggak ngomongin Bang Ade, Nggak, kita nggak. ngomongin Udah kok soal aman kok. Saya sih udah pasrah aja mau diapain Lo juga. netizen pasti tahu Bang Ade akan aman. Kenapa? Wah, tiba-tiba ini banget, nggak beres tiba-tiba nih. banget. Masa gue dibilang pasti aman? Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin soal juri cerdas cermat yang tidak cermat katanya. Oh yang Juri- masalah apa? Pelenger. Plenger ya. Dan Pelenger tuh apa? Plenger tuh kayak gitu. Dan dia tuh dibilang budak sama netizen. Si Pelenger jurinya. tuh kayak ngaco Iya. gitu Plenger tuh Bang. kayak iya ngaco. Iya emang agak aneh sih dia ya. Iya. Kan jelas-jelas orang tuh bilang dia sebut DPD. Iya. Dia sebut di jawabannya ada DPD-nya. Iya, kan? Tapi pas disalahin katanya nggak ada pertimbangan DPD-nya. Iya. Padahal ada. Terus yang juri yang cewek tuh yang Bu Indri malah bilang makanya lain kali artikulasinya yang jelas. Waduh. Tapi Terus- nggak heran sih kan ini lomba cerdas cermat yang dilombain tuh kan peserta-pesertanya ya. Jadi bukan jurinya yang dilombain, cermatnya. Iya, jadi yang cermat harus pesertanya, jurinya Plenger nggak apa-apa. Nah, tapi murid-muridnya udah cermat kan, Udah jelas cermat, dia cuma maksud benar. aku jurinya yang nggak Iya. cermat di sini. Iya, Sangat Emang disayangkan. gayanya itu loh. -5. Katanya ini, minus Bang. 10 atau -5 sih? Minus 5. 5. Katanya ini pas kan nama peserta yang jawab itu namanya Josefa. Josefa ini pas Josefa jawab katanya speakernya error. Jadi kayak apa sih, bukan masalah speaker error, ini artikulasinya udah jelas, cuman mungkin salah nangkep. Tapi kalaupun speakernya error ya, mestinya si juri yang nggak mendengar suara siapa sih Josefa, siswa secara jelas kan minta agar itu diulang Diulang. ya. Bilang, gimana? Tapi Gitu. agak aneh juga kalau misal speakernya harus bermasalah, kenapa di tayangan ulangnya jelas? Nah, itu dia, jelas banget kita mendengar semua. Apakah jawaban berbeda itu. speaker di sana dengan speaker tayangan ulangnya? Iya, iya. Nah, Nggak, itu dan dia. mesti juri tuh kan ngomong, speaker saya nggak jelas nih, tolong diulang dong gitu ya. Ya jangan langsung yang kayak langsung -5 terus dikasih ke peserta Gayanya lain. -5. Ya itu, Iya. itu tapi anak itu kan menjadi sangat terkenal sekarang ya. Iya, dia muncul ke permukaan. Salah satu kabar terbarunya gimana nih? Oh, karena kan kalau nggak cemiwiu ya. Cemiu ya, correct me if I'm wrong. Cemil itu apa? Correct me if I'm wrong. Oh gitu. Cemiu. Ini anak-anak Gen Z nih ngomong bahasanya. Karena kan udah berlarut-larut begini, terus akhirnya setelah MPR bergerak kayak misal kalau kita dengar udah dipecat si 2 juri, Iya. terus MC-nya juga dipecat. Nah, terus sempat kan ditawarin lomba ulang ya kalau Iya, nggak salah, tanding ulang. tapi SMA-nya mundur. Akhirnya MPR tuh memberikan satu gebrakan, yaitu si siapa namanya? Josefa ini Alexandra. dikasih beasiswa ke Cina, Bang. Beasiswa Oh. S1 ke Cina. S1. S1. Dia ini masih SMA ya. SMA benar. Nah, tapi ada salah satu influencer yang juga terkenal juga di kalangan Gen Z, di Bang Ade juga mungkin, yang namanya si Bimo. Dulu tuh terkenalnya karena dia ngomentarin Lampung. Jalanan Lampung. Oh iya. Audimax, Ingat iya. kan, Bang? Audimax. Dia kan Iya. Dia ini orang yang kuliah di Australia ya. Yes. Nah, kan dia sekarang terkenal dan akhirnya dia ngomentarin segala hal. Salah satunya sekarang dia lagi ngomentarin si nasibnya Josefa ini. Nah, dia menyarankan Josefa tuh untuk tidak mengambil si beasiswa ini. Tidak mengambil. Tidak mengambil. Jadi MPR sudah mengajukan tawaran. Iya, dia ditawarin nih, yuk kita kasih beasiswa S1 yuk ke Cina. Iya. Nah, tapi menurut Bima kayaknya ini jangan. Kenapa? Karena Jangan. Kalau bisa jangan diambil. Kenapa? Karena katanya ini perjanjian
sama aja kayak lagi bertransaksi perjanjian dengan iblis dan dajjal. Iya, katanya gitu, benar. Dan ini ada apa namanya keyword Perjanjian dengan iblis Iblis dan dan dajjal. dajjal. Kalau menerima beasiswa ke Cina itu, ya. kenapa Ya nggak, si ini kan Bima kayak apa ini sih hiperbola gitu ya. Iya, dia suka apapun gitu. nih Apapun. enggak maksud saya Iya. gini. Ya taruh lah ya pasti berbola lah ya. Tapi kenapa dengan iblis dan dajjal? Dan Hiperbola terhadap apa itu? mungkin karena ini sangkut pautnya dengan pemerintah ya. Jadi selain bilang perjanjian Dengan MPR bukan Oh iya, ya. MPR. Ya pemerintah, MPR pemerintah bukan sih? Ya Iya dalam dong, Bang. enggak dalam bahasa tertentu itu pemerintah, cuman dia bukan eksekutif. Oh iya, ha. Nah, selain keyword perjanjian dengan iblis dan dajjal, dia bilang itu tuh ini tuh kayak semacam such a long game. long game. Long game. A long game. Jadi maksudnya lu tuh nggak cuma dikasih beasiswa, tapi kan mungkin lu akan harus melakukan sesuatu, feedback ke pemerintah, ke MPR segala macam setelah beasiswa itu lu terima atau segala macam. Jadi nggak yang abis beasiswa lulus udah kelar gitu. Tapi kan kayak semacam, kalau menurut yang aku tangkep ya, mungkin menurut Bima ya beasiswa kan pasti transaksi dong. Ada pengabdian biasanya kalau Iya. beasiswa. Nah, deskripsi yang dia bilang itu Jangan dia bilang. Ya Karena jangan. ada transaksi itu, jangan. Iya kan gitu. Iya, ya? mungkin ini penangkapan Jangan, aku ya. karena logikanya si Bima itu Bang, kenapa lo harus dapat beasiswanya di Cina, sedangkan Cina itu nggak bagus buat politik, buat iya. jurusan politik, buat jurusan communication. Jadi kalau si deskripsinya Bima ini, Josefa ini kan udah di skala anak yang pintar yang ikut lomba cerdas cermat, yang menurut dia harusnya orang-orang kayak Josefa ini mungkin minatnya tuh nggak ke kayak kalau Cina itu kan fokusnya engineering, terus apa dia bilang tech segala teknologi ya, tech, Cina. dan segala macam. Nah menurut Bima kan kalau peserta kayak gini biasanya lebih antusias dengan arts, communication, politics. Nah itu kan lebih bagus, itu kayak di US atau UK atau Australia kata dia. Kenapa diarahin ke Cina? Karena Cina itu murah katanya. Jadi budget MPR tuh katanya mau ngebudgetin lu tuh murah, jadi makanya dilempar ke Cina tuh. Oh my god. Itu katanya. Dan abis itu selain beasiswa itu MPR juga ngejanjiin si Josefa ini pekerjaan kan. Nah terus, dan ini agak relate juga di kita, menurut Bima kerjaannya apa dulu? Di skala anak SMA, nggak semua anak SMA udah punya interest yang berfokus gitu Untuk Bang. kerja. Maksudnya kayak misal Egra dulu SMA-nya emang udah paten nih akuntansi, mau masuk STAN. Aku waktu itu mau masuk psikologi segala macam. Tapi kan itu bagi kita yang udah emang jelas interestnya. Tapi kan banyak juga anak SMA yang belum jelas interestnya. Nah makanya menurut Bima, emang lu udah jelas interestnya apa? Terus nanti dunia kerja yang dijanjiin si MPR ini sesuai nggak dengan dunia interest lu? Jangan-jangan dunia kerjanya yang dimaksud MPR mungkin jadi buzzer. Oh my god. Mau kerja apa? Jadi buzzer. Oh my god. Gitu. Terus terang, saya itu sebetulnya pernah respect sama Bima ya, karena dia itu Berani dan dia tuh seperti si Josephine ini kan. Josefa ya. Iya, Josefa ini. Bima itu berani, dia ungkapkan betapa hancurnya Lampung saat itu, jalan-jalannya rusak. Dan saya nggak tahu apakah itu kemudian ditindaklanjuti ya, apakah kemudian pemerintahnya meresponsnya dengan memperbaiki jalan-jalan ya, saya nggak tahu. Tapi itu adalah contoh menurut saya nih, dan kalian bisa mengikutinya, bisa mencontohnya. Itu netizen yang secara berani mengungkapkan persoalan-persoalan yang selama ini seringkali kita abaikan, kita timbun aja gitu kan. Betul. Dan kan dia juga waktu itu nuai apresiasi karena dia kan tinggal di luar tapi dia masih peduli dengan Indonesia gitu kan. Iya, dia di Australia itu ya. Ya. Jadi di satu sisi saya respect, saya kagum dengan Bima. Memang kalimat-kalimatnya sih seringkali kasar ya. Iya. Ya memang. Perdajal-dajalan itu udah dia banget. Udah. Udah dari Iya, mulutnya jadi emang kayak dia kita banget. sebenarnya udah agak nggak kaget tuh dia ngomong iblis, dajjal segala macam, memang itu bahasa dia tuh kayaknya. Itu emang menurut teorinya itu Halal aja tuh. Ya itu begini. Di dalam dunia medsos nih teorinya bilang memang ada yang namanya outrage industrial complex. Wow. Kompleks industrial kemarahan. Jadi Iya. pernah dengar kan? Pernah. Jadi dibilang bahwa gini, gara-gara medsos ini orang tuh jadi sering kali ngomong kasar. Kenapa? Karena clickbait.
Buat mancingnya. Buat mancing. Kontennya makin marah, makin viral, makin FYP. Betul, itu masalahnya. Jadi maka lahirlah ucapan-ucapan yang serba kasar, serba menghardik, bahkan hoax dan disinformasi dan macam-macam. Tapi di satu sisi saya masih merasa, oke, Bima nih ya gayanya sama lah sama anak-anak Gen Z lain, bawaannya berantem gitu kalau di medsos. Iya nggak? Iya, benar. Tetapi kali ini saya nggak tahu apa pandangan kalian. Kalau kamu gimana ngelihat apa yang tadi disampaikan Bima? Sebagai sesama Gen Z nih. Aku sih maksudnya paham maksudnya Bima. Maksudnya aku paham apa yang dia sampaikan gitu. Cuma kadang aku melihat Bima nih terlalu kejauhan banget gitu mikirnya. Tapi di satu sisi ada benernya juga yang bagian si Josefa ini belum tahu minatnya dia di mana. Oh iya. Dan harus ditanyakan ini kerjanya apa nih Pak, Bu, terikat sama perusahaan apa, itu benar, ada benernya. Cuma kalau misalnya tiba-tiba jadi buzzer, ya aku pas dengernya ya. Nggak, ya jadi itu memang persoalannya adalah dia mulai dengan sebuah proposisi awalnya adalah sebaiknya, bahkan bukan sebaiknya, enggak ya, dia jangan. Mikir, ada nggak sih dia mikir ulang mikir atau bahkan jangan gitu. Ya, tapi dia sebut kata jangan kan. Iya. Kenapa? Kan gini, kalau yang kamu sebut barusan ya, ditawarin kerjaan, tapi kerjaannya apa? Ya benar dong. Tapi nggak mesti jangan. Ini kan sama aja. Gra, mau nggak saya tawarin beasiswa, gitu ya? Jangan. Saya menyarankan kamu nggak langsung jawab enggak karena belum pasti mau kuliah apa. Tanya dulu kan, apa Mas? Apa Pak kuliahnya? Kuliahnya manajemen, oh saya tertarik. Kalau kuliahnya teknik, oh enggak gitu kan. Kan harus ada rangkaian apa kelanjutan dari tawaran yang pertama. Jadi kenapa tiba-tiba dia memulainya dengan kata jangan. Sebaiknya tidak dan jangan. Apalagi kalau kemudian dia menyamakan, nah saya nggak tahu nih yang iblis dan dajjal itu Cina atau MPR karena dia bilang gini, mendingan ambil beasiswa dari negara yang lain aja. Maksudnya kayak misalnya negara yang lain dong. Iya, misalnya Cina nih buka beasiswa buat orang-orang luar Cina, ya udah apply aja kayak gitu. Tapi jangan yang lewat MPR. Jangan. Nah itu kan nggak, di mana letak logikanya si Bima ini? Menurut saya ya, nggak tahu nih penonton. Saya nggak paham tuh logikanya di mana. Ya, kenapa Anda langsung menjudge? Itu kan judgmental sekali. Bahwa kalau MPR tuh jangan, jahat, bahaya. Kenapa? Kenapa dia segitu nggak sukanya sama MPR? Sebenarnya lebih ke personal branding dia juga nggak sih Bang? Maksudnya gini, sosmed dia tuh semenjak memang dia viral di Lampung itu kan memang tendensi media sosial dia tuh tinggi, mengarah negatif ke pemerintah. Benar. Jadi kayak memang aku tuh jadi melihatnya emang ini tuh lebih ke kayak sebuah konten cerminan dari seorang warga negara yang emang kayak mungkin udah nggak punya trust dengan pemerintah. Makanya kenapa tendensi videonya begitu. Nah itu yang jadi salah. Maaf, dalam pandangan saya anak muda memang harus kritis, ya. Kayak si Josefa itu kan harus kritis dong, harus berani dong. Tapi ya gunakan akal sehat dong. Saya berpikir Bima tuh mestinya pintar. Dia kuliah di Australia. Dia ambil apa sih, manajemen kalau nggak salah kan? Aku lupa tuh dia. Lupa. Tapi kuliah yang dekat-dekat ekonomi lah ya. Dia mestinya tidak bodoh. Dia mestinya pintar. Kalau nggak salah dia dapat beasiswa kan? Beasiswa. Jadi orang yang dapat beasiswa menurut saya, ya nggak semua juga orang dapat beasiswa artinya pinter, tapi mestinya sih logikanya kalau dia sampai ke Australia, dia kuliah di sana, dibiayai oleh beasiswa, dia nggak bodoh at least, kalaupun nggak jenius ya. Dan berapa banyak sih orang yang jenius, tapi jadi at least dia pinter. Kenapa dia berusaha mengarahkan masyarakat untuk membenci? Dan ini bukan pemerintah eksekutif ya, yang dia benci ini sekarang MPR, ya. Apa yang dia marah? Dia marah dengan MPR-nya kenapa? Emang MPR ngapain? Ya, kan itu kan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang adalah perluasan dari DPR kan. Nah jadi ini orang tuh perlu belajar. Jadi generasi kalian tuh menurut saya sih ya, ini bukannya sok nasihatin ya. Oke. Jadi di satu sisi perlu menjadi orang yang kritis, tapi kritis dengan akal sehat.
Kalau enggak, ini bahaya apa yang disampaikan oleh Bima ini. Kita tuh dipupuk kebencian kita. Kita terus-menerus dibangkitkan nih kebencian kita. Bukan lagi sama pemerintah tapi juga pada DPR. Kalau alasan dia adalah nanti akan ada kalau kamu dapat beasiswa, nanti akan ada kewajiban-kewajiban yang menyertai pemberian beasiswa itu. Ya, kamu harus ini, kamu harus itu. Wajar nggak itu? Yang aku lihat sih setiap beasiswa pasti ada pengabdian. Hampir pasti. LPDP itu bahkan syaratnya harus pulang ke Indonesia, harus mengabdi dulu, bla 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 kan? Ya memang harus. Ya memang kalau dapat beasiswa dari Amerika gitu nggak ada tuh pernyataan apa-apa. Jadi kalau pulang harus berbakti kepada pemerintah Amerika Serikat, nggak ada. Tapi kalau Indonesia memang semuanya juga dapat. Semua juga ada tuh persyaratan-persyaratan semacam itu. Nah mestinya Bima itu bilang, cek dulu ada persyaratannya nggak. Misalnya gini, persyaratan yang berat tuh adalah kalau kamu ikut kuliah, ikut beasiswa dapat beasiswa, kamu harus bekerja untuk misalnya terlibat dalam kegiatan MPR selama 2 kali masa periode kuliahmu. Jadi kalau dia kuliah 4 tahun, 8 tahun atau nggak usah 8 tahun deh, 4 tahun deh. 4 tahun harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan MPR. Itu bisa jadi burden nggak? Bisa jadi beban nggak? Bisa. Bisa aja kan? Jadi dia harus kerja terus buat MPR, harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan MPR. Jadi mendingan kata Bima, mestinya nih cek dulu deh ada nggak persyaratannya. Ya. Kalau kuliah, dia tadi tanya, dia bilang di Cina cuman kuatnya di teknologi. Enggak, di manajemen ekonomi juga bagus Cina. Misalnya mau itu ya. Ya tapi tergantung Josephanya juga mau apa. Misalnya dia mau jadi artis, seniman atau sastra, budaya, kenapa enggak? Jadi saya heran tuh. Kenapa jadi enggak boleh? Kenapa jadi jangan? Ya enggak? Menurutmu gimana? Kalau kamu ditawarin gitu, kamu terima enggak? Nanya dulu. Kan peluang nih. Iya. Kan kalau aku kan ngeliatnya, aku misalnya aku sebagai orang yang ikut cerdas cermat gitu. Terus nggak adil kayak si Josepha. Dapat beasiswa, lihat dulu beasiswa apa ya gitu. Kalau enggak ya udah. Ya udah terima kalau aku sih. Salah satu pertanyaan, apakah harus dengan bahasa di sana harus pakai bahasa Cina, bahasa Mandarin? Kan itu salah satu persoalan kita kan. Apakah ada sekolah bahasanya dulu berapa tahun? Betul. Apakah beasiswanya hanya untuk sekolahnya, biaya hidup ini tanggung nggak? Kayak gitu-gitu loh. Ini malah belum apa-apa langsung dibilang jangan karena ini kesepakatan dengan Dajjal, dengan iblis. Buat saya itu mencengangkan sekali dan saya mengecewakan. Jadi kalau dulunya saya kagum dengan Bima, sekarang saya mulai harus berpikir-pikir nih. Tapi nggak penting juga sih. Kata Bima, emang kalaupun lo mempertimbangkan gua, emang kenapa? apa dampaknya buat gue? Iya, tapi ini menarik memang kasus ini. Karena kasusnya melebar kemana-mana bang, kan dari yang cerdas cermat, klipnya keluar, maksudnya klipnya jadi viral kan, itu kan merembet kemana-mana, kayak jurinya 2 dipecat, MC-nya dipecat. Nah, tapi itu dipecat dari ini kan? Jadi juri, bukan dari posisi dia di MPR. MC-nya juga, kan MC-nya 2 bang, yang satunya kan yang perempuan namanya Cindy, aku lupa namanya Cindy siapa. Oh teman kita Cindy? Bukan, ini pakai S. Cindy, yang satunya laki-laki, aku nggak tahu namanya siapa. Cuma kan yang disorot sama netizen tuh kan yang perempuan bang, karena dia ngomong pas di acara itu, dia bilang, pokoknya pas si Josepha ini protes, dia ngomong, mohon untuk diterima ya apa keputusan dari juri, karena juri di sini sudah berkompeten dan teliti katanya. Terus ada juga kalimat yang bumerang tuh, mungkin itu hanya perasaan adik-adik aja. Betul, mungkin itu hanya perasaan adik-adik aja, nanti kita lihat tayangan ulangnya kayak gitu. Aku sempet nge-stalk kakak Cindy ini dan aku lihat komentar-komentar postingan dia di TikTok ya, yang kayak ya kalau misalnya orang ngeritik lo jangan heran, mungkin perasaan lo aja kayak gitu. Jadi netizen banyak yang kayak gitu ke profilnya si kakak Cindy ini. Nah menariknya si kakak Cindy ini dia malah curhat bang
di TikToknya. Dia bikin postingan gini, tulisannya ya, semua harapan dan tuntutan netizen akhirnya terwujud, aku kehilangan pekerjaan. Tapi nggak ada yang lebih menyakitkan dalam kejadian ini ketika aku melihat teman-teman sejawat seprofesiku memanfaatkan momen jatuhnya aku sekarang untuk menghakimi bahkan merayakannya, kata dia gitu. Nah, makin rame lah netizen bilang, oh berarti ini kakak Cindy nih minta maaf biar karirnya, biar nggak kehilangan job, biar karirnya selamat. Jahat banget netizen ya. Kayak gitu bang. Jadi kakak ini. Tapi emang tendensi dia langsung bahas pekerjaan kan. Jadi dia tuh kayak nggak ada refleksi kesalahannya gitu loh bang. Iya. Dia langsung kayak. Mungkin yang diharapkan netizen tuh adalah lu tuh pertama-tama mungkin lu boleh sedih dengan kehilangan pekerjaan. Tapi deh sebelum melangkah membahas kehilangan pekerjaan, apa yang menjadi penyebab lo kehilangan kerjaan? Oh lu salah begini-gini. Nah netizen tuh kalau kita ngelihat bagaimana problem di media sosial, netizen tuh selalu mengutamakan, ya lu boleh minta maaf, tapi lu udah nyadar lu salah belum? Netizen tuh gitu kan. Jadi kayak misal nih, even bang ngaku salah, ada kata tapi, itu netizen langsung nyerang. Kok ada tapinya? Langsung gitu. Kalau ngaku salah minta maaf gak usah pakai tapi gitu. Kita udah tahu tuh kan netizen tuh kayak gitu. Nah ini udah fatal, bukan soal tapi, bukan soal salah, langsung bahas kehilangan job. Tiba-tiba jadi kayak curhat. Langsung egosentris banget gitu. Enggak tuh. Saya minta maaf. Saya nggak kenal Cindy. Cindy. Ya? Saya nggak kenal Cindy. Cuma saya sih rada-rada paham lah ya. Yang kalimat yang terakhir itu, terima kasih ya, saya sudah kehilangan pekerjaan. Itu marah. Iya. Itu marah, frustrasi kan. Tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan. Mungkin beberapa kontrak sama dia, ya job sama dia itu diputus kali. Karena kalau aku lihat di akun TikToknya dia ada kontrak sama TV gitu. Dia MC yang jadi lumayan merembet besar. ke banyak hal. Mungkin kena. Dan dia juga ngelihat nih teman-teman gue bukan yang ngebelain gitu. Barangkali dia berharap ada teman-teman dia yang kirim WA bilang, "Duh, aku ikut bersimpati ya. Sabar ya, semangat," kayak gitu. Ini enggak, malah diem aja, dan tiba-tiba pekerjaan dia yang hilang itu kali dibagi-bagi tuh. Teman-temannya dapat. Ada yang backupin. Iya, jadi gitu. Dia marah banget, ya. Marah banget karena menurut saya dia itu memang kesalahannya tuh nggak seperti yang lain. Dia cuman MC loh. Dia cuman mengantar acara kan. Jadi kalau dia sampai kalimatnya adalah apa tadi? Ini adik-adik apa? Mungkin perasaan adik-adik aja. Perasaan adik-adik saja. Atau juga bilang dia muji kompetensi jurinya sudah berkompeten dan sangat teliti karena ada penekanan kan bang di intonasi. Dia bingung kan, gue harus. Tapi kayak gitu tuh bukan intimidasi bang ke peserta dengan ucapan kayak gitu. Oh iya, itu memang jadinya tidak simpatik karena menyalahkan si peserta kan. Iya, jadi maksudnya tuh ucapan dia tuh sangat berpihak kepada juri. Sekarang saya tanya sama Noi nih ya. Noi itu adalah seorang MC, ya, mewakili si MPR kan, dia berada di kubunya MPR dong. Emang iya? Ya dong, dia MC, pembawa acara. Yang bayar dia siapa? MPR kan. Nah dia ngelihat siapa tadi namanya siapa Josefa itu, ini anak berani amat ya, gitu kan. Tapi dia harus berpihak sama MPR. Dia merasa harus berpihak sama si juri, dua juri itu. Mungkin dia juga ngerasa nih juri kelewatan ya. Cuma dia harus ngomong apa coba? Oh ya, marilah kita tenang-tenang saja gitu. Sebetulnya paling benar kan adalah kalau gitu kita lihat sama-sama barangkali ya. Tontonan rekamannya ya. Iya, tayangan ulangnya. Aku sih lebih mikir maksudnya jangan langsung, kan kita belum dapat klarifikasi benar nggak sih si anak ini, kan anak ini udah berani bersuara, ya kita konfirmasi benar nggak suara si anak ini. Cuman ya dia MC, cuman nganter. Itu sih. Dia tidak menjadi bagian dari tim juri. Dan kan MC-nya dua bang, laki-laki sama si Kak Cindy ini. Yang laki-laki kan diem, nge-freeze tuh, dia nggak tahu mau ngapain. Tapi akhirnya disorot netizen juga kayak diam adalah emas. Ini diam adalah emas. Terus orang kayak, ini kenapa dia diam aja ya? Pada mempertanyakan. Akhirnya diam itu selamat gitu. Akhirnya diam itu selamat. Tapi emang netizen Indonesia paling apa sih, julid ya namanya. Julid banget itu. Tapi saya kesian sih sama si MC itu.
Sebenarnya kita patut sangat-sangat bersedih karena memang dia kan nggak punya kuasa atau maksudnya dia benar-benar ya situasinya ya memang mengharuskan dia seperti itu. Iya. Cuma kalau ini bayangan aku ya Bang, mungkin kan MC itu backgroundnya pasti mungkin gak jauh-jauh dari anak komunikasi kan, dan mungkin even lu bukan anak komunikasi, lu terjun di situ lu paham kan bagaimana menghadapi konflik seperti ini. Mungkin dia sedih, marah, oke. Cuma maksud aku mungkin timingnya nggak sih Bang yang kurang tepat. I know. Saya tidak mempersoalkan itu. Dia lagi jadi pusat perhatian soalnya, terus dia ngeluh, terus kayak benar-benar dia kayak iya aku ngerti, cuma maksud aku terima kasih ya, gue kehilangan pekerjaan nih dan teman-teman gue malah ketawa-ketawa gitu kan gitu. Itu marah kan, itu sarkastis banget. Malah dihajar lagi sama netizen kan gitu. Itu memang pelajaran buat kita semua, bukan cuma buat dia. Cuman saya ngerti bahwa dia itu betul-betul mengalami kayak rangkaian frustrasi ya. Yang jadi masalah betul-betul sebenarnya si para juri ini. Para juri ini kenapa begitu sikapnya? Didoxing juga tuh sama netizen si juri-juri ini. Gimana tuh doxingnya? Jadi kan yang dipecat tuh 2 ya. Yang satunya siapa namanya? Diastasita. Itu yang Pak perempuan. Budi lah, yang cowok namanya Pak Diastasita Budi gitu. Nah, yang satunya namanya Bu Indri. Bu Indri ini yang perempuan tuh yang bilang makanya. Oh, Diastasita tuh laki. Yang -5 yang tadi gitu. Yeah. Terus kalau yang Ibu Indri ini salah, yang -5. Iya, yang Ibu Indri ini yang ngomong artikulasinya kurang jelas. Yeah. Nah, mereka ini sampai LHKPN-nya didoxing sama netizen Bang. Terus yang Pak Budi ini LHKPN tuh laporan hasil kekayaan pejabat negara kan. Yeah. Nah, yang si Pak Budi ini sampai ketahuan kayak dia ada kasus waktu itu pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Kayak bener-bener sampai segitunya netizen tuh Bang. Terus itu netizen Indonesia emang nggak ada lawannya emang. Ada satu netizen, ini aku nggak tahu ya, mungkin penonton bisa verifikasi benar apa enggak, tapi ini masuk ke media formal. Jadi Bu Indri ini ada bikin snap WA Bang. Story WA, status WA. Aku harus dijelasin snap WA itu apa? Status WA, iya. Jadi dia bikin status WA mungkin ke teman-temannya, tapi ada yang cepuin gitu Bang, atau mungkin juga bukan gitu. Dia bilang gini, terakhir saya mau open endorse aja biar makin kaya supaya LHKPN gua yang tersebar makin bikin shock banyak orang. Hayo, yang iri makin panas ngeledekin gue nggak akan bikin gue jatuh. At the end, you will always have me, kata Misua. Misua tuh suami. Terus kan rame tuh. Kata netizen itu story-nya si Bu Indri ya? Bu Indri, terus netizen bilang gini, gitu? Netizen bilang gini, oh nantangin kita. Waduh makin-makin ini. Jangan ini Bu Indri kenapa? Emang dia LHKPN ini gede kali ya? Kurang tahu, aku belum lihat nih LHKPN. Tapi bahwa itu disebar orang dan dia tahu itu disebar ya. Dan dia marah karenanya. Ya itu kalau itu beda sama kasus si MC kan. Beda. Kalau ini emang nantangin malah ya. Iya. Yang baik tuh yang si cowok itu walaupun dia udah dibilang oh terkena apa tadi kasus yang korupsi. Diperiksa KPK. Dia nggak jawab apa-apa kan? Enggak. Dia nggak ngapa-ngapain dia. Mungkin Bu Indri ini udah orang yang percaya, oh kan gue punya kuasa gitu. Iya mungkin. Atau kayak ini close friend nih orang status WA Tapi ini. Tapi aku akhirnya baru ingat Bima yang tadi kita bahas di awal itu juga sempat ngomong. Jadi menurut Bima itu ini adalah salah satu manajemen krisisnya MPR dengan ngasih beasiswa ke Cina itu biar apa? Biar berharap semuanya reda. Kenapa? Karena menurut Bima biasanya kalau apapun di media sosial yang lagi viral itu kan merembet kemana-mana. Nah ini yang maksudnya tuh merembetnya misal ke LHKPN. Terus orang mungkin jadi lebih perhatian ke MPR, mulai mempertanyakan kinerja MPR selama ini segala macam. Tapi menurut saya kalaupun iya, kenapa itu dipersoalkan? Ini kan seperti MPR merasa bersalah ya terhadap si Yosefa ini. Dan untuk itu mereka merasa perlu mengeluarkan uang. Artinya dia mengeluarkan uang dari anggaran mereka kan untuk memberi beasiswa. Ya udahlah, kenapa nggak dihargai aja apa yang dilakukan MPR kan? Kan MPR sebagai institusi itu nggak salah dalam hal ini. Iya, yang salah personalnya kan. Personal ya. Dan itu juga kesalahan yang sebetulnya kita akan bilang si Pak Budi itu kenapa sih lo ya
Pak Budi itu yang salah yang bilang yang -5 gitu kan. Atau bisa juga sih Bang merembet gini. Mungkin kan ini permasalahan personal. Tapi akhirnya orang-orang bisa juga tuh mempertanyakan, oh kompetensi orang PMPR tuh kayak gini ya gitu. Ya bisa. Enggak, kalau bisa ya bisa. Ya udah, tapi nggak usah dipanjang-panjangin kan. Maksudnya ketika orang dikasih beasiswa, ya udahlah, itu udah bagus. Saya sih termasuk yang senang, ya udah that's good gitu kan. Cara mengatasi krisisnya tidak dengan bohong, tidak dengan marah-marah, tapi justru memberikan penghargaan. Nah, dalam hal ini mungkin yang harus saya sebut adalah saya termasuk orang yang kagum lah ya, kata yang tepat kepada Josefa. Menurut saya ini adalah anak muda. Saya tuh termasuk orang yang sangat percaya pada generasi muda Indonesia. Saya percaya generasi muda Indonesia itu kalau dibiarkan berkembang dengan segenap penghargaan dari kami orang-orang tua ini, itu bisa membawa Indonesia betul-betul ke Indonesia yang lebih baik. Kalian tuh menurut saya itu generasi yang akan menentukan kita akan jadi apa nih ke depan. Nah, orang kayak Josefa ini itu adalah orang yang memberi teladan buat kita. Dia ini paling berapa sih usia 17 kali ya? Mungkin belum. Bahkan belum 17 tahun. Ya. Itu luar biasa loh. Ini sebuah cerdas cermat di MPR. Dia tuh berhadapan dengan juri-juri yang juga dari MPR. Nah, ketika dia lihat, loh kok saya disalahin? Ya. Terus dia langsung dengan sangat sopan bilang izin. Dia menggunakan kata izin loh. Izin. Saya tadi jawabannya sama si B ya. Dia C sama kan? Regu B. Kok dia malah disalahin gitu loh. Itu keberanian yang nggak dimiliki oleh setiap orang. Atau bahkan anak seumurannya. Anak seumurannya, bahkan lebih tua. Belum tentu. Ya. Karena kita terbiasa berhadapan dengan orang-orang seperti si Pak Budi dan si itu yang udah jelas-jelas dibilang salah dengan wajah dingin gitu. Enggak salah. Lunya aja yang salah. Tadi nggak ada pertimbangan dari DPD. Ada? Ada. Itu Josefa itu keren banget. Menurut saya itu harus jadi teladan. Justru orang-orang semacam ini yang kita dorong untuk, tadi saya bilang si Bima itu juga bagus, berani ngomong. Cuma catatan berikutnya setelah berani ngomongnya juga pakai akal dong. Ngomongnya pakai bukti empiris gitu kan. Ada landasan rasionalnya. Kalau Josefa kan dengan dingin, enggak, saya tadi bilang gitu, sama. Enggak, kamu enggak menyebut DPD. Enggak, saya sebut. Dia bilang lihat rekamannya enggak ya? Enggak. Dia cuman pas udah selesai, terus kan viral tuh video rekaman ulangnya viral, terus dia malah bikin jedak-jeduk pakai rekaman itu. Gimana? Jadi gitu dia bikin jedak-jeduk, jadi kayak cuplikan-cuplikan dia ngomong dan dia disalahin dan MC-nya ngomong yang mungkin perasaan adik-adik aja, terus dia bikin jedak-jeduk, dia bikin jedak-jeduk Bang, jadi kayak dikompilasiin gitu. Digabungin, dia bikin dan dia kayak nunjukin dia juara 2 gitu. Iya, itu hebat. Itu yang harusnya juara 1 maksudnya. Mungkin maksud dia nggak nunjukin bahwa dia harusnya juara 1, cuman dia cukup menyampaikan itu semua. Dia nyampein foto pertama tuh juara 2 di tahun 2026, yang 2025 dia juara 1. Oh, dia itu ini. Aku pernah ikut tahun lalu. Mungkin aku nggak tahu apa LCC MPR juga atau lomba cerdas cermat apa gitu. Dia nunjukin tuh dia juara 1, hadiahnya 10 juta. Terus di captionnya tuh lucu ya, pas lihat tayangan ulangnya itu muncul di permukaan, gue tuh izin ya nih, gue bikin JJ gitu. Bayangin dia yang bikin loh. Dia yang bikin. Kan itu sebenarnya agak berisiko di Indonesia kan? Iya, orang langsung kayak mikir gini, Mbak berkabar ya, takut hilang gitu. Soalnya ada kalau sekarang aku kan baru mulai main thread yang dari X. Bukan, dari Instagram. Meta. Instagram. Mungkin Nui duluan yang lebih duluan main thread. Tapi aku baru bacanya thread gitu ya? Thread atau threads, gak tahu. Thread sih. Thread. Oh, gitu. Kan THEREAD kan? Iya. Nah, di thread itu beredar katanya si Josefa nih gara-gara bikin jedak-jeduk yang di Instagram itu yang kita omongin tadi, diancam. Cuman ini belum tahu nih bener atau enggak diancamnya. Siapa yang mengancam dan bener atau enggak. Karena kalau menurut netizen thread,
hoax nih, ini hoax. Cuma udah masuk ke media formal. Tapi netizen TikTok bilangnya ini real, dia diancam. Cuma akhirnya ya sekolahnya klarifikasi, enggak kok, masih dalam pantauan kita. Dia ya mudah-mudahan, saya sih berharap mudah-mudahan ya Josefa akan aman terus. Jangan diancam. Jangan sampai ada yang mengancam. Dan dia terus bertahan dengan sikap semacam itu sampai nanti dia lulus kuliah dimanapun, mau di Cina kayak, mau di Australia kayak, di mana kayak, di Indonesia sendiri juga bisa kan, bagus, sekolah-sekolah bagus sih kan juga ada di Indonesia. Tapi betul. Sikap semacam itu adalah sikap yang sangat perlu ditiru, perlu dipertahankan, patut dipuji ya. Berani speak up. Katanya ini speak ya up. Bang, Josefa tuh sempat diajak ketemu sama Mas Wapres. Oh iya, Mas Gibran. Jadi ketemu gak sih? Jadi ketemu, katanya buat ngebahas kayak motivasi, public speaking gitu. Iya, emang Mas Gibran tuh sangat peduli sama anak-anak muda. Jadi mungkin ketika dia mendengar itu dia langsung merasa, gue mau ketemu nih gitu kan sama dia ini. Dan kalau Mas Gibran mah gampang kan, mau ketemu ya besoknya juga ketemu. Kalau saya kan, saya juga mau ketemu. Kita semua ketemu. Dan jadi menurut saya ini di satu sisi ini generasi tua, kami si juri-juri itu perlu belajar. Ini anak muda ini udah berubah ya. Kita jangan melihat anak muda tuh hanya yang bikin masalah, mungkin demo-demo tapi nggak jelas demonya apa, yang rusak dan segala macam. Tapi ada juga anak-anak muda seperti ini nih ya. Dan ini juga saya menyarankan kalian belajar dari apa yang dia lakukan. Begitu kalian melihat ada yang salah, ya kalau bisa tunjukin bahwa itu salah, ungkapkan bahwa itu salah. Karena akhirnya sebuah sistem kita ini hanya akan membaik kalau anggota-anggota sistemnya, jadi individu-individunya, warga-warganya itu sama-sama mengupayakan perbaikan. Proaktif semua lah. Proaktif semua. Mungkin aku mau nyampein ada konten, jadi aku bukan kenal ya, maksudnya aku ngefans sama salah satu peserta Clash of Champions. Itu tuh kayak dia tuh olimpiade juga, kompetisi juga dari Ruang Guru, namanya Sandy. Dan dia waktu itu sempat ngangkat soal kasus ini juga, kasus LCC MPR ini. Terus dia bilang kalau juri-juri itu biasanya yang kayak Pak Budi, kayak Bu Indri ini punya ego. Jadi kayak pas ada murid yang saya jawabnya bener, terus dia ngerasa enggak, orang gue yang bener, gue lebih kompeten gitu kan. Maksudnya kan harusnya nggak perlu ada ego, kalau emang bener ya dikoreksi kayak gitu. Dan si Sandy ini bilang dia kan ikut berbagai macam olimpiade ya Bang ya. Dan dia bilang nggak cuma di LCC MPR ini kejadiannya, dia berkali-kali ikut olimpiade ada nih kasus kayak gini. Cuma bedanya pas dia ikut olimpiade nggak ada kamera. Yang si Josefa ini kasusnya ada kamera. Jadi memang udah berkali-kali terulang tuh hal-hal yang seperti ini. Dan aku sempat lihat juga potongan, jadi aku lupa ini ibu siapa, dia muncul di TV, dia bilang LCC MPR 2025 itu dulunya sempat juga kejadian kayak gini, kayak jurinya tuh salah menilai, tapi dievaluasi, akhirnya nggak rame, nggak viral kayak sekarang karena kan dievaluasi. Nah, yang tahun ini viral karena jurinya bilangnya artikulasinya kurang jelas. Dan itu ada gitu. Rekamannya. Dan ada rekamannya. Dan itu menyebar. Iya, jadinya ya mohon Bapak Ibu izin, egonya diturunin sedikit. Itu kalau nggak diputer ulang aja tayangannya kan, maksudnya kan ada mungkin di YouTube live atau kayak gimana gitu kan. Jangan karena dia umurnya 16 sampai 17 tahun terus kayak gue dong yang bener sebagai orang tua. Jangan kayak berkompeten. Gitu. Yang berkompeten. Ya. Dan sangat teliti Om. Tapi ini jadinya si medsos sebagai social control, sebagai kontrol sosial. Siapapun termasuk kita ya harus sadar bahwa apa yang kita sampaikan kepada publik ini direkam. Kalau kita kan kebetulan memang dengan sengaja ngomong semacam ini. Tapi para juri itu nggak sadar gitu ya bahwa ada rekamannya loh, dan rekaman ini akan ditonton oleh banyak orang loh, dan akan dibikin kayak tadi sama si Josefanya. Bikin jedak-jeduk. Iya. Jadi itu pelajaran buat kita semua. Ya. Clipper di mana-mana, teman-teman dan penonton. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.